Misi perdamaian PBB itu kan tidak boleh diserang. Misi kemanusiaan PBB kan tidak boleh diserang. Wartawan kan nggak boleh diserang. Jadi prinsip-prinsip ini yang kemudian saya terus bela. Kalau PBB dihajar terus, lambang atau simbol multilateralisme akan digoyang, akan dikoyak. Dari Ibu sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan mujahidah mereka, bagaimana? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Perjalanan mungkin akan sangat panjang. Perjalanan mungkin akan sangat menderita ya, mendatangkan banyak penderitaan. Tapi jangan menyerah. Sobat Republika, Palestina tidak pernah kehabisan pejuang perempuan. Mulai dari Ahed Tamimi sampai kemudian Sirna Abu Akleh. Tapi hari ini saya bersama dengan seorang yang bukan lahir di Ramallah atau di Gaza. Saya bersama seorang yang lahir di Semarang, Bu Menteri Bu Retno Helpin Marsudi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima kami Bu hari ini. Ya, karena kita punya waktu nggak banyak, kita langsung aja Bu ya. Oke. Belakangan Ibu dinobatkan sebagai mujahidah diplomat William Basnas. Kemudian saya baru tahu nih kalau Agustus kemarin Ibu dapat Star of Merit dari Order of the State of Palestine. Selamat ya Bu. 10 tahun belakangan ini bagaimana pengalaman Ibu sih soal diplomasi kita terkait Palestina? Kira-kira apa yang paling berkesan? Jadi memang perjuangan Palestina ini bukan saja perjuangan selama 10 tahun ini ya. Palestina merupakan salah satu negara yang belum merdeka. Kalau kita tarik mundur 1955 pada saat kita menjadi tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika. Sampai sekarang pun Palestina belum merdeka. Jadi sudah 70 tahun ya kalau kita tarik dari 1955. Nah, pada saat kita membela Palestina, ini adalah melakukan sesuatu yang memang diamanahkan oleh konstitusi kita. Selain diamanahkan oleh konstitusi kita, apa yang kita lakukan membela perjuangan bangsa Palestina adalah membela keadilan dan kemanusiaan. Jadi saya bisa cerita banyak mengenai masalah kemanusiaan ini. Paling tidak dalam 1 tahun terakhir ini kalau kita lihat di Gaza, penderitaan masyarakat sipil di Gaza sudah lebih dari 42.000 orang yang terbunuh di Gaza. Kalau sampai kita tidak tergerak untuk membela Palestina, saya kira justru saya tidak paham kok kita tidak tergerak melihat penderitaan masyarakat sipil, orang-orang Palestina yang dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik, hak-haknya terus dirampas. Jadi sekali lagi, pembelaan kita terhadap Palestina adalah menjalankan apa yang diamanahkan oleh konstitusi kita. Plus yang membuat saya juga senang adalah dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat kita sangat besar dan bulat terhadap upaya kita untuk membela perjuangan bangsa Palestina. Bu, Ibu kan sebelumnya kan lebih banyak bertugas di Eropa ya. Ibu apakah pertama kali berhadapan dengan masalah Israel Palestina ini saat bertugas sebagai menlu ini, Bu? Enggak, karena di dalam politik luar negeri Indonesia, tadi saya sampaikan mandat konstitusi. Politik luar negeri Indonesia kan menjalankan mandat dari konstitusi. Jadi sejak kita Republik ini lahir, tadi saya tarik titik di 55 paling tidak. Dan sejak itulah di dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, di situ selalu ada jejak-jejak pembelaan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Nah, kenapa dalam 10 tahun ini kelihatan lebih menonjol? Karena penderitaan yang dialami bangsa Palestina semakin buruk. Semakin buruk, maka pembelaan kita kan semakin harus lebih. Itulah yang kemudian kalau dilihat publik selama 10 tahun ini kita kelihatan menonjol dalam pembelaan kita terhadap bangsa Palestina. Siap. Bu, ada beberapa pendapat sumir misalnya mereka bilang bahwa penderitaan sekarang itu cuma gara-gara serangan pada 7 Oktober Pepon Al-Aqsa. Nah, Ibu masih ingat waktu itu bagaimana perasaan Ibu saat mengetahui ada serangan tersebut? Apakah Ibu sudah tahu bahwa pembalasan yang dilakukan oleh Israel kan sebrutal sekarang ini, Bu?
Jadi kalau kita lihat rekam jejak diplomasi Indonesia, kita selalu mengecam semua penggunaan kekerasan. Karena penggunaan kekerasan itu pasti yang akan menjadi korban adalah masyarakat sipil. Jadi posisi dasar kita, penggunaan kekerasan itu tidak pernah kita dukung. Kita harus melihatnya di dalam konteks yang luas. Akar masalahnya jangan dilupakan. Kenapa ada 7 Oktober? Tentunya 7 Oktober yang juga memakan korban sipil itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dipuji ya. Bukan sesuatu yang bisa dipuji, tetapi jangan lupa bahwa semua itu ada konteksnya. Konteksnya apa? Penjajahan terhadap bangsa Palestina terus berlangsung. Penderitaan terhadap bangsa Palestina semakin hari semakin memburuk. Hak-hak bangsa Palestina semakin hari semakin dirampas terus. Dan apa yang dilakukan oleh Israel itu melebihi azas proporsional. Jadi sekali lagi kita tidak pernah mendukung penggunaan kekerasan. Yang kedua, kita mengingatkan, mari kita lihat akar masalahnya. Dan akar masalah itu harus kita selesaikan kalau kita ingin melihat Timur Tengah menjadi wilayah yang aman, menjadi wilayah yang damai. Karena kita yakin bahwa kawasan Timur Tengah secara keseluruhan tidak akan aman dan damai kalau akar masalah di Palestina tidak terselesaikan. Jadi akar masalah Palestina, yaitu penjajahan Israel, kalau tidak dapat diselesaikan, maka dampaknya akan ke kawasan. Oke. Mengapa susah sukar diselesaikan? Apa yang membuat masalah itu demikian berlarut-larut sampai sekarang menurut Ibu? Jadi begini ya, sebenarnya kita kan punya PBB. Kita punya Dewan Keamanan PBB yang mandatnya adalah menciptakan dan memelihara perdamaian. Nah, pertanyaan saya adalah melihat situasi Gaza, melihat situasi tepi barat, melihat situasi di Lebanon. Apakah Dewan Keamanan PBB sudah bekerja secara maksimal untuk menghentikan kekerasan, untuk menghentikan perang, untuk menghentikan konflik? Kan itu tidak dilakukan. Dengan sistem yang ada sekarang, kita boleh tidak setuju, kita boleh setuju, dan banyak yang tidak setuju. Bahwa apa yang mandat yang diberikan Dewan Keamanan PBB kepada Dewan Keamanan PBB tidak dilakukan secara maksimal. Dan bahkan di dalam beberapa kali pertemuan yang membahas Palestina, resolusi-resolusi yang mencoba menyelesaikan masalahnya diveto oleh negara negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi sekali lagi, kalau kita diberi tanggung jawab, diberi sebuah privilege besar, misalnya kita diberi privilege pemegang hak veto, disitulah terdapat tanggung jawab yang besar. Jadi call kita, tunaikan tanggung jawabmu yang besar itu dengan baik. Kita nggak meminta sekali supaya dirombak itu dia. Oh iya, pembicaraan mengenai reformasi PBB termasuk reformasi Dewan Keamanan PBB itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Tetapi belum ada hasil. Dan ini harus terus kita dorong. Sekali lagi, isu Palestina tidak hanya dapat diselesaikan oleh Indonesia. Harus diselesaikan bersama-sama negara dunia. Dan tugas kita adalah memperbanyak massa negara-negara dunia untuk membela Palestina. Karena sekali lagi, yang kita bela adalah keadilan dan kemanusiaan. Berarti kan sekarang kita punya momentum nih Bu. Karena kita tahu kemarin beberapa negara Eropa sudah mengakui kedaulatan Palestina. Dan negara Karibia seluruhnya sudah mengakui Palestina. Berarti apakah ada harapan Bu untuk kemerdekaan Palestina? Ada satu langkah maju, yaitu bahwa sekarang walaupun keanggotaannya belum penuh di PBB, Palestina sudah dapat duduk sejajar. Dilihat dari pengakuan, sudah ada 143 negara yang mengakui.
Tetapi we need more. Kita memerlukan lebih banyak lagi. Dan yang paling immediate, selain tentunya kita terus mendorong agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina, yang sangat immediate yang diperlukan adalah kekejamannya dihentikan dulu deh. Gencatan senjata dilakukan dulu deh. Agar korban-korban sipil tidak terus bertambah. Ini kan dari hari ke hari. Saya kalau melihat televisi ya, siaran internasional, itu kita, apalagi saya sebagai perempuan, saya sebagai ibu, saya sebagai nenek, saya nggak bisa melihat tiap hari, kita melihat anak-anak yang katakanlah dia duduk di atas puing-puing, darahnya ngocor, ada anak-anak yang dia duduk di antara, nggak ada apa-apa, kemudian kakinya sudah hanya satu. Apakah potret-potret seperti itu tidak cukup untuk menggerakkan hati kita untuk menyetop semua kekejaman yang dilakukan? Pertanyaannya juga, sekian banyak hukum internasional yang sudah dilanggar. Kok negara tersebut tidak mendapatkan hukuman apapun? Kalau yang melakukan negara lain, saya yakin sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB pasti sudah jentrak banyak listnya. Kenapa tidak dengan negara ini? Berarti Anda mengatakan ada standar ganda dalam standar ganda ya. Dan itu call itu yang terus kita lakukan di dunia internasional. Kalau kita ingin mengatakan bahwa hormatilah hukum internasional, maka ada anak kalimat yang tidak kalah pentingnya. Hormatilah hukum internasional secara konsisten. Kata-kata konsisten ini menjadi sangat penting artinya, apalagi dalam melihat situasi Palestina saat ini. Siap. Apakah itu kemudian yang membuat Ibu demikian emosional waktu menanggapi pidato Benjamin Netanyahu dalam majelis PBB belakangan ini? Saya tidak emosional. Saya tidak emosional karena diplomat kan nggak boleh emosional. Ya. Tapi saya harus menyampaikan pesan yang tegas. Pada saat beliau mengatakan bahwa negaranya menginginkan perdamaian, maka wujudkan kalimat itu dengan sikap-sikap yang memang betul-betul menginginkan perdamaian. Pada saat beliau itu bicara di majelis umum bahwa negaranya menginginkan perdamaian, di saat yang sama juga pengeboman serangan dilakukan di Lebanon. Jadi saya hanya ingin, dan ini berlaku untuk semua, walk the talk. Pada saat kita bicara, lakukan sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Ibu nggak punya pager kan? Aku nggak punya pager. Bu, kita punya tangan sementara terikat di Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional. Karena kita belum tanda tangan satu Taromas dan Konvensi Jenewa. Nah, apa halangan kita belum melakukan ratifikasi tersebut? Jadi sebuah ratifikasi itu harus didasarkan pada sebuah konsensus nasional. Proses ratifikasi, apalagi untuk hal yang sifatnya penting seperti itu, memang selalu memakan waktu lama. Karena perlu sebuah konsensus bulat dari semua kepentingan nasional. Proses ini sedang berjalan, ya, terus berjalan. Pertanyaannya, in the absence of kita belum menjadi negara pihak dari ICC, Roma Statuta Roma, in the absence of kita belum menjadi negara pihak dari konvensi genosida, apakah kita akan tinggal diam? Jawabannya tidak. Jelas tidak. Maka kita mencari jalan apapun yang dapat kita tempuh untuk melakukan pembelaan kita kepada keadilan dan kemanusiaan tersebut. Maka antara lain di ICJ Februari tahun ini saya bicara di depan ICJ memberikan argumentasi hukum bahwa apa yang dilakukan Israel di tanah Palestina itu adalah ilegal. Ini adalah untuk memberikan masukan kepada Mahkamah Internasional terhadap pertanyaan dari Majelis Umum. Karena Majelis Umum minta fatwa ICJ. Apakah apa yang dilakukan Israel itu hukumnya sah atau tidak? Nah, sebelum memutuskan, ICJ bertanya kepada negara-negara, coba dong kasih masukan.
maka kita berikan masukan hukum, dan ICJ pada akhirnya setelah mendengarkan masukan dari negara-negara, dia memberikan masukan hukum kepada sidang majelis umum yang intinya ilegal. Ada beberapa pasalnya, pokoknya intinya ilegal. Nah, berdasarkan masukan itu majelis umum mengeluarkan resolusi 10 ES 1024 yang intinya mengeko apa yang diputuskan, apa yang disampaikan oleh ICJ. Nah, resolusi emergency meeting sudah ada 1024. Sekarang Indonesia menagih. Mari kita implementasikan resolusi itu. Nah, soal pengimplementasian, kita lihat kan sudah demikian dalam encroachment-nya, penerobosan Israel di wilayah tepi barat misalnya. Dulu yang kita katakan ilegal untuk mereka membangun, sekarang sudah settlement dengan settlement mereka gitu kan. Nah, apakah kemudian solusi dua negara masih visible, Bu, dengan kondisi sekarang? Honestly. Pertanyaan saya begini, kalau solusinya satu negara, siapa yang mau dikorbankan? Mau yang lain dikorbankan? Kan enggak. Dan resolusi, banyak sekali resolusi, ketetapan-ketetapan PBB yang menyebut mengenai solusi dua negara. Kalau kita konsisten menghormati resolusi-resolusi itu, ya pijakannya harus tetap solusi dua negara. Memang di banyak sekali pihak yang sudah mulai menyebut kayaknya solusi dua negara nggak visible lagi. Oke, berarti solusi satu negara dong. Kalau satu negara, pertanyaan saya, siapa yang mau dikorbankan? Benar nih kita mau mengorbankan satu atas yang lain. Jadi kalau saya pribadi, dan ini juga dieko oleh hampir semua negara di anggota PBB, bahwa solusi dua negara is the only viable solution. Siap. Oke. Tadi pagi saya dengar markas Unifil kena serang lagi Bu, sama 2 tank kapal, mereka punya gerbang. Sementara beberapa hari kemarin kita punya prajurit 2 kena kuat. Sikap kita bagaimana terhadap serangan PBB terhadap Israel? Sikap kita itu jelas sekali, dan kita termasuk negara pertama yang memberikan statementnya. Bukan hanya karena korbannya adalah penjaga perdamaian dari Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi dengan komandan kontingennya, saya pastikan bahwa mendapatkan penanganan yang baik, mereka dalam kondisi yang baik dalam tanda kutip ya. Kena serangan ya pastinya nggak baik lah ya, tapi stabil. Informasi yang saya peroleh dari lapangan, ya mereka luka ringan, sekarang masih dirawat di rumah sakit, menunggu pemulihan. Jadi tidak hanya kita membela pasukan perdamaian, tetapi ada satu prinsip yang saya bela, yaitu misi perdamaian. Misi perdamaian PBB itu kan tidak boleh diserang. Misi kemanusiaan PBB kan tidak boleh diserang. Wartawan kan nggak boleh diserang. Jadi prinsip-prinsip ini yang kemudian saya terus bela. Bisa dibayangkan dalam 1 tahun ini, lebih dari 220 pekerja kemanusiaan PBB terbunuh. Masa kita mau diam sih? Melihat pasukan penjaga perdamaian yang mereka melakukan tugasnya itu sesuai mandat PBB. Dan Blue Helmet adalah lambang penjaga perdamaian. Itu diserang. Mosok kita diem sih? Dan kita mengeluarkan statement, dan sampai saat ini sudah kira-kira lebih dari 40 negara yang juga menyampaikan statement mengutuk serangan terhadap penjaga perdamaian PBB. Karena apa? Kalau kita diam, PBB akan dihajar terus. Kalau PBB dihajar terus, lambang atau simbol multilateralisme akan digoyang, akan dikoyak. Kalau lambang multilateralisme dikoyak, yang akan terjadi apa? The mighty takes all. Orang yang kuat, negara yang kuat, dia akan mengambil semuanya. Kita akan diam. Enggak. Kalau saya tidak. Itu loh. Ada konsekuensi nggak Bu untuk serangan terhadap Unifil? Misalnya apakah PBB bisa melakukan agresi atau reaksi? Enggak boleh. Kan dia kan penjaga perdamaian. Maka
proses di PBB harus dijalankan. Dewan Keamanan PBB harus bergerak. Jadi bahasa saya, dan ini adalah bahasa yang dipakai oleh wakil kita, mission kita di New York pada saat menyampaikan pandangan begitu Unifil diserang. Salah satu kalimatnya adalah begini, kami sudah melakukan tugas kami sebagai penjaga perdamaian. Ya kan? Mandat Unifil adalah menjaga perdamaian. Kami sudah tunaikan mandat kami. Sekarang kami meminta Anda, Dewan Keamanan PBB, menjalankan mandat saya. Mandat Anda. Iya. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah melakukan kerja kita, apa dong kerjamu? Itu loh. Oke Bu, kita sampai pada akhir wawancara ini. Bisa minta dong pesan sama masyarakat Indonesia. Kira-kira apa yang mereka bisa lakukan saat ini untuk mendukung perjuangan dan bagaimana bisa menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Jadi saya merasa senang bahwa masyarakat Indonesia cukup kuat, cukup bulat ya, memberikan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina. Lagi-lagi yang kita bela adalah keadilan dan kemanusiaan. Dan saya kira kalau kita menjadi manusia, maka rasa kemanusiaan, rasa keadilan itulah yang menjadi ruh dari manusia itu sendiri dan yang menjadi alasan kita untuk membela tidak saja Palestina, untuk kasus-kasus yang lain pun rasa keadilan, rasa kemanusiaan harus kita terus kedepankan. Ya, yang terakhir ini pesan untuk saudara-saudara kita di Palestina dari Ibu sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan mujahidah mereka, bagaimana? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Perjalanan mungkin akan sangat panjang. Perjalanan mungkin akan sangat menderita ya, mendatangkan banyak penderitaan. Tapi jangan menyerah. Hak-hak Anda patut untuk dihormati. Terima kasih banyak. Demikian Sobat Republika, perbincangan saya dengan luar biasa dengan Ibu Menteri kita. Saya Fidel Damjami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Nangis saya butuh.